Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan casting proses, yaitu pada salah satu tugas mata kuliah proses manufaktur dengan Pak Wanda Afnison. Baiklah, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan apa itu casting proses. Casting proses adalah pembuatan bagian mesin dengan memanaskan logam atau paduan di atas titik lelehnya dan menuangkan cairan logam atau paduan ke dalam rongga yang kira-kira sama bentuk dengan ukurannya dengan bagian mesin proses pengecoran. Setelah logam cair atau mendingin dan mengeras, ia memperoleh bentuk ukuran rongga serta menyerupai produk jadi yang dibutuhkan. Kedua yaitu proses pengecoran. Pada proses pengecoran ini terdapat beberapa tahap, yaitu satu, persiapan pola, yang kedua pembuatan cetakan dengan bantuan pola, yang ketiga yaitu peleburan logam dalam tungku, yang keempat adalah penuangan logam cair ke dalam cetakan, lima yaitu memecahkan cetakan untuk mengambil kembali, yang keenam yaitu membersihkan pengecoran, yang ketujuh adalah inspeksi. Yang yaitu saya akan menjelaskan pada bagian pertama yaitu persiapan pola. Persiapan pola, yaitu kita akan menjelaskan apa itu pola. Pola adalah replika dari casting yang dibutuhkan. Bentuk ukurannya mirip dengan produk akhir, tapi tidak persis dengan sama. Biasanya cetakan dibuat dari pasir basah yang ditambahkan dengan bahan pengikat untuk menyatukan partikel pasir. Pola tersebut kemudian ditarik dari dalam cetakan pasir sedemikian rupa sehingga cetakan rongga yang dibuat pada cetakan tidak rusak atau tidak pecah sedikit pun. Jenis selanjutnya itu jenis-jenis pola. Yang pertama itu pola satu jenis bagian padat. Pola ini itu pola yang seperti dibuat utuh dan hanya cocok untuk pengecoran yang sangat sederhana. Tidak ada ketentuan untuk runner dan risernya dan lain-lain. Pencetakan dapat dilakukan di lantai atau biasa disebut dengan pit molding atau di dalam kotak cetakan. Dapat kita lihat pada gambar di samping bentuk cetakannya pola satu bagian padat. Selanjutnya, pola belah. Pola ini tidaklah praktis untuk memiliki pola satu bagian. Untuk bagian-bagian bentuknya rumit karena pola tersebut tidak dapat ditarik dari cetakan. Yang keempat yaitu pola potongan longgar. Dalam beberapa kasus pengecoran mungkin memiliki tonjolan kecil atau bagian yang menjorok. Proyeksi ini menyulitkan penarik pola dari cetakan. Oleh karena itu, proyeksi ini dibuat sebagai potong-potongan yang mudah lepas. Selanjutnya, yang keempat yaitu pola pelat korek. Pola pelat korek api adalah pelat logam yang biasanya terbuat dari aluminium. Kedua bagian pola belah dipasang pada pelat korek api ini satu di kedua sisi. Saat memasangnya ke dalam pelat korek api, berhati-hatilah agar tidak terjadi ketidakcocokan, karena ini sangat berpengaruh pada hasil cetakan. Yang kelima itu pola berpintu. Kadang-kadang bersamaan dengan pola pengecoran yang ditambahkan pada bagian lain sehingga cetakan dibuat di dalam kotak cetakan. Rongga tersebut berisi saluran dangkal serta saluran utama untuk benda yang akan dicetak. Saluran ini digunakan untuk memasukkan logam cair ke dalam rongga utama yang dikenal sebagai gerbang atau gating. Selain pola-pola yang telah disebutkan juga ada pola diantaranya itu pola kerangka, pola sapuan, pola segmental, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pasir cetakan dan sifat-sifatnya. Yang pertama itu refraktori. Refraktori yaitu harus mampu bertahan pada suhu tinggi. Yang kedua yaitu permeabilitas, yaitu kemampuan gas, uap, dan air dan udara untuk melewatinya. Yang ketiga yaitu kekuatan pasir hijau, yang mana bila cetakan dibuat dengan pasir lembab harus mencukupi kuat, jika tidak
cetakan akan mudah pecah. Yang keempat itu daya alir yang baik. Daya aliran baik yaitu ketika dikemas mengelilingi satu pola dalam kotak cetakan, ia harus mampu memenuhi semua sudut dan sudut. Jika tidak, kesan pola dalam cetakan tidak akan tajam dan jelas. Yang kelima, kemampuan melipat yang baik. Cetakan yang akan mudah roboh setelah cetakan menjadi dingin dan dapat diekstraksi setelah cetakan pecah. Hal ini sangat penting dalam pembuatan inti. Yang keenam yaitu kekompakan. Kemampuan butiran pasir saling menempel. Tanpa kekompakan cetakan akan kekurangan kekuatan. Yang ketujuh yaitu daya rekat. Daya rekat yang baik sangat mempengaruhi kemampuan pasir untuk menempel pada benda lain. Jika pasir cetakan tidak menempel pada dinding kotak, seluruh cetakan akan lolos melalui kotak. Nah, dapat kita lihat bahwasanya pasir cetakan memiliki 7 buah sifat yang harus dimiliki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembuatan cetakan. Yang pertama yaitu cetakan pasir hijau. Pada cetakan tersebut dilakukan penuangan logam cair pada saat yang lembab. Yang kedua, cetakan kulit kering. Cetakan kulit kering ini cetakan tersebut dikeringkan secara dangkal dengan menggerakkan api di atas rongga cetakan sehingga cetakan hanya mengering sampai kedalaman beberapa milimeter. Yang ketiga yaitu cetakan kering. Setelah cetakan dibuat, dikeringkan dengan cara menyimpan cetakan selama 24 sampai 36 jam dalam wadah suhu dijaga pada 130 sampai 150 derajat. Cetakan kering pasir lebih kuat dibandingkan dengan cetakan yang lainnya dan tidak menimbulkan cacat yang berhubungan dengan kelembaban pada pengecoran. Selanjutnya pada pembuatan inti. Inti yang biasa atau kita sebut dengan cores. Sebuah inti ini yang dikelilingi oleh logam cair di semua sisinya harus mampu menahan suhu tinggi. Juga harus didukung dengan secara memadai dan jika tidak, karena daya tampung logam cair, ia akan tergeser. Ketika logam cair di sekitar inti mengeras dan menyusut, inti akan lepas dan jika tidak, cetakannya bisa retak atau sobek. Inti seperti yang dijelaskan sebelumnya harus terbuat dari pasir, minyak, dan dikeringkan dalam oven sebelum digunakan. Cetakan inti. Inti harus ditopang di rongga cetakan. Jika memungkinkan, hal ini dilakukan dengan menyediakan cetakan inti. Cetakan inti merupakan perpanjangan inti yang bertemu pada perluasan serupa rongga cetakan sehingga inti tetap bertopang dalam rongga cetakan tanpa inti jatuh ke dalam dasar rongga. Nah, dapat kita lihat pada gambar cetakan inti di sini. Perangkat lain yang mendukung inti adalah caples. Ini adalah klip yang terbuat dari lembaran tipis logam yang sama dengan pengecorannya. Klip ini digunakan untuk menopang berat inti ketika logam cair. Jika logam cair dituang, caplen meleleh dan bergabung ke dalam logam cair. Yaitu pada bagian ini. Yang selanjutnya yaitu gate runners and racer, yaitu sistem gerbang, atau gating. Sistem gating ini dirancang sedemikian rupa untuk menjebak kotoran agar tidak masuk ke dalam rongga cetakan. Dan fungsi racer ada dua, yaitu yang pertama memberikan indikator yang terlihat bahwa cetakan sudah penuh. Yang kedua, yang lebih penting, logam cair dalam racer menyediakan reservoir untuk memberikan makan penyusut yang disebabkan karena pengecoran semakin memadat dan dingin mendingin dan diinginkan logam dalam riser tetap cair selama mungkin. Hal ini dilakukan dengan menyediakan hot top. Berikut istilah yang dapat kita lihat pada Gates Radar and Riser.
Selanjutnya yaitu kupola atau kubah. Untuk pengecoran, logam harus dipanaskan melebihi titik lelehnya. Pemanasan dilakukan dalam tungku tergantung pada bahan bakar yang kita gunakan. Tungku dapat diklasifikasikan menjadi tungku listrik, berbahan bakar minyak ataupun batu bara. Jika diperlukan logam yang bebas dari kotoran, maka digunakanlah tungku listrik. Di dalam tungku berbahan bakar minyak dan batu bara, nyala api mengenai logam panas dan logam cair mengambil kotoran melalui kontak dengan api. Selanjutnya yaitu konstruksi. Konstruksi yaitu peleburan besi yang digunakan tungku kubah. Ini adalah salah satu cara paling ekonomis dan nyaman untuk menyediakan pasukan besi cair. Kupola menggunakan kokas sebagai bahan bakar dan kokas diproduksi dengan memanaskan batu bara uap biasa dalam atmosfer inner. Ini memberikan panas yang lebih hebat pada batu bara. Pengoperasian kupola atau kubah. Operasi dimulai dengan memperbaiki pintu dan menyalakan api di bagian bawah. Dan kokas ditambahkan dari atas hingga lapisan setengah meter di atas tuyeres. Setelah penuh, blower dinyalakan dan pemanas dimulai. Logam meleleh dan terak terbentuk setelah terapung di atas logam cair. Setelah terak terhembus di logam cetakan, besi dicor diperbaiki dengan menambahkan ferromangan, ferrosilikon, dan setelah selesai pintu cukup dibuka untuk membersihkan sisa-sisanya. Selanjutnya itu pada penjelasan cacat pada pengecoran. Cacat Cacat pada pengecoran adalah gambaran pentingnya pemahaman mendalam tentang proses pengecoran dan faktor-faktor yang pengaruhnya. Cacat-cacat tersebut bisa disebabkan oleh desain yang kurang tepat, kondisi produksi yang tidak optimal, atau bahan baku yang tidak memadai. Untuk menghindari cacat, perlu dilakukan perencanaan teliti, pemilihan bahan yang sesuai, dan pengendalian proses produksi yang ketat. Pemahaman yang baik tentang jenis cacat dan penyebabnya membantu dalam identifikasi dan penanganan masalah secara efektif, sehingga meminimalkan risiko hasil produksi yang tidak memuaskan. Selanjutnya yaitu pengenalan dengan die casting atau cetakan pasir. Cetakan pasir hanya dapat dilakukan sekali untuk memproduksi satu pengecoran. Sementara die casting adalah cetakan yang dapat digunakan secara berulang. Proses pengecoran gravitasi melibatkan penggunaan gravitasi untuk memasukkan logam cair ke dalam cetakan. Sedangkan die casting bertekanan melibatkan pemaksaan logam ke dalam cetakan di bawah tekanan. Material pembuat cetakan harus memiliki titik leleh yang lebih tinggi daripada bahan tuangnya. Cetakan biasanya terbuat dari baja paduan rendah karbon, sedang dan didinginkan dengan air atau udara. Desain cetakan harus memperhitungkan ekstraksi pengecoran untuk mencegah bahan terjebak di dalam cetakan saat didinginkan. Langkah-langkah penggunaan die casting yaitu satu, tutup dan kunci kedua bagian cetakan setelah melapisi permukaan rongga cetakan dengan pencuci cetakan jika ditentukan. Yang kedua yaitu suntikan logam cair di bawah tekanan ke dalam cetakan. Yang ketiga itu mempertahankan tekanan sampai dengan logam mengeras. Dan pada bagian keempat, buka bagian cetakan. Dan kelima, keluarkan casting serta runner, riser, dan sebagainya. Dan keenam, siklus itu dilakukan secara berulang-ulang. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.